Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nailil, Pak Rizanu. Waalaikumsalam. Wah, ketemu lagi kita ya, Bapak Ibu. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat Bu Anis sehat. Baik. Sehat, saya juga. Iya. Bu Anis, bagaimana kabarnya Bu Anis? Luar biasa, terima kasih Bu Nailil. Iya, Pak Rizanu, Bu Nailil, ini tugas kita kali ini. Saya selaku pengamat, kemudian coachnya Pak Rizanu, kemudian coachnya Bu Nailil, nggih. Mohon izin Pak Rizanu, Bu Nailil, Ya. nanti saya mengamati proses coaching Pak Rizanu kepada Bu Nailil, nggih. Ada beberapa hal nanti saya amati dari lembar pengamatan yang telah diberikan oleh pendamping dan juga fasilitator. Ada 3 langkah nanti yang akan saya amati. Yang pertama adalah prasupervisi, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga pasca percakapan gitu. Nah, di prasupervisi ini saya menyampaikan pada Pak Rizanu bahwasanya untuk rubrik penilaian percakapan coaching ini nanti ada 3 penilaian Pak yang saya lakukan. Yang pertama, apakah Pak Rizanu sudah melakukan dan sesuai gitu ya dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian apakah Pak Rizanu sudah melakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang terakhir, Pak Rizanu tidak melakukan sama sekali. Itu untuk penilaiannya Pak Rizanu. Jadi kali ini yang saya amati hanya Pak Rizanu, ya Bu Nailil. Mohon bantuan untuk Pak Rizanu gitu. Siap. Yang kedua, Pak Rizanu, saya mohon izin Bapak untuk kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan kali ini apa Pak? Ada 3 kan Bu ya. Ini untuk yang saya kembangkan hari ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot, luar biasa. Siap. Nanti ini dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, mana yang nantinya secara spesifik ingin diobservasi Pak Rizanu? Ini nanti saya berusaha membuat coaching ini mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, saya bisa membuat bersifat terbuka dan eksploratif. Gitu ya Pak. Apakah ini juga termasuk indikator ketercapaian Pak Rizanu dari tujuan Ya, pengembangan sama. yang diinginkan? Sama ya Pak Rizanu? Sama Bu ya. Baik, itu tadi proses prasupervisi ya Pak Rizanu. Sekarang kita lanjut ke observasi. Di sini nanti saya akan mencatat apa yang saya lihat dan saya dengarkan dari proses coaching Pak Rizanu kepada Bu Nailil. Nanti dari situ saya akan mengamati apakah sudah bebas dari penilaian, kemudian sudah bebas dari asumsi, apakah Pak Rizanu sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan Ya, Bu. hasil percakapan yang sudah tadi kita lakukan. Siap. Pak Rizanu sudah siap dengan Bu Nailil? Siap. Siap, silakan Pak Rizanu dan Bu Nailil bisa dimulai. Halo Bu Nailil. Gimana Halo, kabarnya Pak nih hari Rizanu. ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak, baik. Pak Rizanu bagaimana kabarnya? Baik Bu, Alhamdulillah. Untuk gimana nih perasaan Bu Nail hari ini? Lagi kurang bersemangat Pak, saya. Agak sedikit males begitu. Kira-kira hari ini mau ngobrol apa nih kita hari ini Bu? Iya, ini saya mau curhat nih Pak. Boleh ya Pak curhat ya Pak ya? Curhat apa ini? Jadi gini nih Pak, saya kan beberapa hari ini sedang tidak bersemangat masuk kelas karena merasa gagal gitu Pak. Nah pengennya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol jadi dapat inspirasi dan semangat lagi gitu Pak. Gagal dalam hal apa Bu kira-kira? Gini Pak, saya kalau lihat kelasnya orang lain begitu ya, anaknya aktif, anaknya itu bersemangat, itu rasanya kok senang. Nah, kelas yang saya ajar ini anaknya pasif Pak. Saya merasa bingung harus bagaimana ya agar anak-anak ini bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tadi Bu Nay menyampaikan merasa gagal. Kira-kira menurut Ibu, indikasi tentang sukses mengajar di kelas menurut Bu Nay itu yang seperti apa ya kira-kira? Yang sukses ya Pak ya. Ya. Jadi menurut saya itu kalau dikatakan kelas sukses ini ya Pak ya, anaknya tuh bisa aktif
menjawab pertanyaan begitu. Kemudian kalau mau menyampaikan usul tidak takut, komunikatif, ya gitulah Pak, yang kelasnya rame begitu loh. Yang kalau diajak kegiatan itu satset begitu. Gitu Pak, menurut saya maunya seperti itu Pak Rizanu. Oh gitu ya Bu. Dari kriteria sukses yang Bu Nay maksud tadi, bila kita buat nilai rentang 1 sampai 10, kira-kira saat ini Bu Nay ada di posisi nomor berapa ya? Nomor 5 deh Pak kayaknya saat ini. 5 ya. Iya. Dari situ Bu Nay pengennya bisa meningkat ke mencapai nomor berapa ya Bu? Saya sih pinginnya paling tidak nomor 8 ya Pak ya. Saya sebenarnya juga kasihan begitu Pak sama anak-anak, karena kan mereka kemarin sempat mengalami semacam loss tadi begitu ya akibat pandemi kan kemarin. Makanya maunya saya ini mereka bisa aktif, kemudian jadi pinter, semangat gitu Pak. Tapi kok rasanya berat ya Pak ya. Saya rasanya kayak gagal begitu untuk bisa membawa mereka aktif gitu. Baik, kira-kira untuk mencapai nomor sekian itu, Bu Nay ini punya rencana apa ya yang bisa dilakukan? Saya ini biar anak-anak bisa aktif, saya sempat kepikiran untuk mengajak mereka bermain game Pak. Mungkin dibanyain ya Pak ya, game-game atau ice breaking yang seru begitu ya Pak ya, biar mereka bisa berani bicara, mencoba untuk aktif begitu ya. Gimana tuh Pak Rizanu? Bagus itu Bu Nay. Kira-kira potensi apa ya yang bisa Bu Nay optimalkan untuk mewujudkan rencana itu? Sejauh ini sih saya baru cari-cari referensi lewat internet ya Pak, tentang game-game seru, tentang game pembelajaran begitu ya, yang nantinya akan saya gabungkan dengan hal-hal kekinian yang sedang trending begitu Pak, yang lagi digemari sama anak-anak. Nah maunya saya sih seperti itu begitu, karena saya sendiri sebenarnya kan juga suka ya kalau diajak seru-seruan. Begitu Pak. Bagus Bu Nay. Tapi menurut Bu Nay masih adakah yang perlu ditambahkan selain itu Bu? Nah itu Pak, gamenya ini kan saya sudah dapat nih. Nah dari sekian banyak game itu saya kok bingung ya Pak, pilih yang cocok, karena saya kurang mengikuti tren anak muda zaman sekarang yang lagi digemari anak-anak ini. Kira-kira apa begitu ya Pak? Nanti takutnya saya salah langkah lagi nih Pak. Baik, berarti di sini Ibu perlu ada tambahan referensi tentang hal-hal yang sedang trending tadi. Kira-kira ada tidak Bu di antara teman-teman yang bisa membantu Ibu untuk membantu memilih game-game yang cocok dan kekinian? Kalau gitu berarti butuh ngobrol nih Pak sama teman-teman guru yang masih muda ya. Kebetulan banyak nih Pak di sekolah saya, ada guru-guru baru yang masih muda-muda itu. Kira-kira berarti iya, saya perlu ya Pak ya ini ngobrol-ngobrol sama mereka ini Pak. Betul Bu, langkah yang bagus itu. Rencana yang bagus tadi, kira-kira kapan nih Bu Nay akan memulai? Cepatnya ya Pak. Saya akan segera menghubungi komunitas guru muda, sehingga makin cepat juga saya bisa dapat solusi dan saya terapkan nanti pada pembelajaran minggu depan. Luar biasa, satset Bu Nay ini. Terus Bu, menurut Bu Nay, agar rencana Bu Nay dapat terwujud, kira-kira siapa nih yang bisa menjadi pengingat agar rencana Bu Nay bisa terwujud dengan baik? Harus ini ya Pak ya, biar ada yang bantu mengingatkan ya. Kalau suami boleh nggak ya Pak? Saya ini jujur aja, biasanya apa-apa suka diingetin suami nih Pak. Nanti kalau gitu, sekarang saya bilang ke suami lah Pak ya, biar diingatkan untuk segera menghubungi komunitas guru muda begitu ya Pak Rizanu ya.
Mantep Bu. Oh gitu. Ya sudah lengkap Bu, Ibu kelihatannya. Ada lagi Bu, bila rencana yang Bu Nel lakukan sudah sukses, kira-kira ada nggak rencana tidak lanjut untuk mengembangkan hasil dari usaha tersebut? Aduh Zanu ini bisa aja mancing-mancing pertanyaan. Saya tadi itu ya kok nggak kepikiran begitu ya, menghubungi teman-teman muda begitu ya untuk ngobrol, untuk diskusi. Sekarang baru mau lakukan ini, Pak Rizanu mancing saya dengan pertanyaan baru. Ini saya jadi punya ide nih Pak. Sepertinya yang punya kasus serupa dengan saya ini kan tidak hanya saya. Betul. Jadi saya juga pengen nih Pak, setelah saya bisa kemudian saya terapkan dan saya bikin semacam pengimbasan begitu ya Pak. Siapa tahu ini juga dibutuhkan sama teman-teman guru yang lain. Karena saya lihat teman-teman guru yang lain juga butuh bagaimana caranya bisa membawa suasana kelas mereka menjadi menyenangkan dan anak-anaknya aktif. Kira-kira teman-teman mau nggak ya Pak ini kalau saya adakan diseminasi begitu ya Pak? Wah, sangat mau Bu, dan ini yang gagasan yang paling baik, luar biasa. Gitu ya Pak? Iya, Bu Nel dari awal hingga saat ini dalam diskusi kali ini, perasaan apa nih Bu yang Bu Nel rasakan dan Bu Nel bisa mendapatkan apa nih hari ini? Iya ya Pak, saya ini kok sekarang saya malah kebayanginnya jadi panjang ini Pak. Saya jadi bersemangat untuk menularkan apa yang nantinya sudah saya capai ini, minimal di forum guru atau di paling tidak di rumpun guru mata pelajaran yang sama dengan saya. Jadi saya luar biasa loh Pak Rizanu ini. Ya. Saya rasanya enjoy ngomong sama Pak Rizanu. Dan ini, jadi permasalahan saya ini selesainya sudah dapat solusi nih Pak ya. Saya segera nanti sudah ada bayangan siapa yang akan saya hubungi. Kemudian saya ajak ngobrol untuk diskusi. Setelah itu saya juga malah lebih jauh lagi, saya ingin menularkan apa yang saya pelajari ini ke teman-teman yang lain. Luar biasa loh Pak Rizanu. Saya itu biasanya Pak Rizanu kalau mau curhat ke orang, kalau mau diskusi begini tuh harus mikir-mikir. Karena saya kan malu ya, jangan-jangan cuma saya yang nggak bisa. Jangan-jangan malah nggak nemu solusi, malah semua orang tahu kalau saya lagi bingung begitu. Makasih ya Pak. Iya, Bu Nel luar biasa nih. Bu Nel semangat banget. Jadi kepengen tahu hasil dari pelaksanaan rencana Bu Nel ini. Saya doakan ya Bu Nel dimudahkan dalam pelaksanaan. Ya selalu Bu Nel ya, tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Rizanu. Nanti kapan-kapan saya kontak boleh ya Pak Rizanu? Siap. Saya mau berbagi cerita nih. Setelah yang saya lakukan ini, nanti siapa tahu bisa dapat umpan balik begitu ya dari Pak Rizanu. Oke, thank you Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Keren sekali Pak Rizanu, luar biasa loh Pak Rizanu. Saya pengamat tuh sampai ikut-ikut senyum, ikut-ikut ketawa gitu. Terus keren banget sih Pak Rizanu ini. Makasih Pak Rizanu dari apa yang sudah Pak Rizanu lakukan tadi. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Rizanu sesuai dengan obrolan kita tadi yang di prasupervisi Pak Rizanu? Baik, jadi saya bisa membantu Coce mengingat, merenung dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya tadi. Yang mulanya merasa gagal akhirnya merasa lebih bersemangat, bersifat lebih terbuka dan eksploratif. Iya, luar biasa Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu semuanya di catatan saya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya lihat dan saya dengar tadi, Pak Rizanu luar biasa. Pak Rizanu bisa membuat koci itu nyaman gitu ya, untuk mengingat, kemudian memahami, merenung sampai merangkai kata, menemukan solusi dari dirinya sendiri. Itu luar biasa sekali. Terus Bu Nailil juga tidak merasa terbebani ya Bu Nailil ya sebagai coach ya, luar biasa. Kalau boleh saya nambah ya Bu Anis, tadi Pak Rizanu kan kompetensi yang ingin dicapai kan mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Nah, jadi itu tadi
ada satu pertanyaan di belakang tadi loh Bu, Ya. baru nemu satu solusi, Iya. baru mau saya eksekusi begitu ya, sudah tanya, Sudah abis tanya itu mau lagi ya. ngapain, nah Luar saya biasa jadi makin memang. bersemangat ini, jadi Siap. saya tidak hanya nemu satu rencana kegiatan, Iya. tapi saya juga menemukan rencana berikutnya Iya, begitu, betul, luar betul biasa. sekali. Itu ada di catatan saya. Jadi Pak Rizanu setelah saya amati tadi, Pak Rizanu sudah melakukan coaching dengan baik dan sesuai dengan Makasih. prinsip coaching, Pak. Jadi sudah terlihat sekali kemitraannya dengan Bu Nailil, sepertinya nggak ada gap gitu. Kemudian proses kreatif Pak Rizanu dalam mengajukan pertanyaan juga luar biasa, mengambil kata kunci itu luar biasa. Kemudian Pak Rizanu juga sudah memaksimalkan potensi dari Bu Nailil. Sampai Bu Nailil, waduh, sudah ditanyain lagi gitu ya Bu Nailil ya, luar biasa. Alur Tirta juga sudah Pak Rizanu lakukan dengan baik sekali. Sudah terlihat tadi bagaimana Pak Rizanu menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi yang ditanyakan kepada Bu Nailil, sampai nanti kesimpulan dan tidak lanjut sudah ditanyakan kepada beliau. Luar biasa sekali Pak Rizanu. Nah, kira-kira nih Pak Rizanu ke depan, kalau Pak Rizanu ingin melakukan coaching lagi nih praktek, apa kompetensi lain yang ingin Pak Rizanu kembangkan? Apa ya Bu? Kayaknya ini perlu kehadiran penuh Bu, karena kadang-kadang Iya, Pak. sering saya kehilangan konsentrasi di tengah-tengah coaching. Gitu Ini ya yang saya Pak. Padahal kalau saya lihat dari tadi Pak Rizanu tuh mantengin terus loh Pak, tapi masih merasa ingin dikembangkan ya Cuman Pak Rizanu. pikirannya kadang kemana-mana Bu. Siap. Berarti ada jiwa raganya ada, jiwanya kemana-mana Pak. Iya. Ya, siap. Iya, Tapi iya. tadi kami melihatnya luar biasa sekali, sudah bagus. Iya. Baik, Makasih. terima kasih Pak Rizanu yang luar biasa dan Bu Nailil yang sangat ceria sekali. Kita akhiri untuk sesi kita pengamatan pada hari ini. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rizanu, Bu Anis? Alhamdulillah Bu Nailil, luar biasa. Sehat. Oke. Siap. Sehat ya. Nah, baik. Bapak Ibu, hari ini kan kita akan melakukan sesi praktik coaching begitu ya. Nah, Ya, jadi Bu. siapa yang akan jadi coach dan coachingnya ini? Saya coachnya Bu. Saya menjadi coach itu. Iya. Baik. Karena Bu Anis sebagai coachnya, ini sebagai pengamat, saya akan bacakan rubrik pengamatan ya. Yang mana pada Ya. bagian rubrik pengamatan ini ada prasupervisi, ada observasi, dan ada pasca percakapan. Nah, ini mohon disimak ya Bapak Ibu. Jadi untuk prasupervisi, yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi apakah rubrik percakapan coaching ini sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pada kolom yang berikutnya sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan pada penilaian yang paling rendah yaitu tidak dilakukan, begitu ya. Nah, pada pertanyaan yang kedua ini Bu Anis menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Nah, sebagai coach, kira-kira ini nanti kompetensi coaching apa Bu Anis yang ingin dikembangkan? Kompetensi coach itu kan ada 3 ya Bu Nailil. Oke. Mungkin saya lebih kepada mendengarkan aktif Bu, gitu. Iya, oke, mendengarkan aktif ya. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, jadi karena saya tuh gini Bu, saya kan biasanya itu suka kalau diceritain orang atau mendengarkan cerita orang itu
suka ini loh Bu, mengasosiasikan dengan pengalaman saya secara pribadi loh Bu, gitu. Jadi saya ingin menekankan nanti observasinya Bu Nailil lebih kepada saya bagaimana mendengarkan aktif coach saya Pak Arizanu, jadi biar saya tidak berasosiasi gitu kan, juga tidak berasumsi, juga tidak melabel. Gitu. Jadi pada apa ini tadi kompetensi mendengarkan dengan aktif begitu ya. Oke, selanjutnya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Anis? Indikatornya berarti nanti saya itu selama melakukan coaching kepada Pak Arizanu, saya tidak berasumsi, tidak melabel beliau, juga tidak mengasosiasi begitu Bu, sesuai dengan pengalaman saya gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah pada tahapan observasi. Nanti di sini akan dicatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil prapercakapan. Kemudian nanti pada pasca percakapan akan ditanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian akan disampaikan juga catatan hasil observasi berbasis data ya, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Kemudian yang terakhir adalah nanti akan ditanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi bagaimana Bu Anis dan Pak Rizanu, sudah siap? Siap, insyaallah. Oke, Bu. Mohon bimbingannya. Siap, kita sama-sama belajar ya. Saya juga nanti akan belajar mendengar secara aktif untuk melakukan pengamatan. Baik, silakan dimulai Bu Anis dan Pak Rizanu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rizanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Iya Pak, apa kabar Pak Rizanu? Alhamdulillah, luar biasa Bu, sehat. Iya, saya itu kalau ketemu Pak Rizanu itu selalu excited Pak sebetulnya. Banyak cerita seru yang Bapak lakukan, yang Bapak lalui gitu ya di sekolah seperti itu. Nah, saat ini nih Pak, gimana nih Pak? Ada cerita apa yang seru nih di pembelajaran Pak Rizanu kali ini? Baik Bu, begini Bu ya. Ini saya sedang mengalami kebingungan. Jadi anak-anak ini mengapa kok mengalami perubahan yang signifikan setelah masa pandemi? Ini kan cuma punya waktu mungkin beberapa menit saja ke depan ya Pak, yang 5-10 menit ke depan. Apa harapan Pak Rizanu dalam percakapan yang akan kita lakukan nanti? Ini Bu, ini saya ceritakan ya. Anak-anak sering datang terlambat ke sekolah. Harusnya anak-anak itu datang tepat waktu jam 7. Tapi kenyataannya anak-anak kadang datang jam 7.30. Bahkan ada yang jam 8 baru datang. Itu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak situasinya ya Pak ya. Iya benar. Mungkin harapan Pak Rizanu dengan percakapan kita ini nanti 10 menit ke depan apa nih Pak? Sebelum tentunya kita lanjutkan. Situasi yang saya harapkan anak-anak harusnya bisa datang tepat waktu sesuai dengan peraturan sekolah. Gitu ya Pak ya. Baik, situasinya begitu yang Bapak harapkan ya Pak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Rizanu, bagaimana cara Bapak ya sebagai guru melihat anak-anak kan datang terlambat begitu, ada nggak di pikiran Bapak agar mereka itu bisa datang tepat waktu? Mungkin begini Bu ya, apa saya perlu membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, jadi anak-anak lebih tertib untuk datang tepat waktu. Bisa jadi, bisa seperti itu juga Pak Rizanu. Atau mungkin ada solusi lain yang Pak Rizanu pikirkan untuk hal ini? Apa ya? Mungkin sepertinya saya harus mendatangkan orang tua ke sekolah untuk membuat sebuah komitmen bersama agar anak-anak lebih tertib datang waktu ke sekolah. Gitu ya Pak Rizanu. Ada dua solusi yang Bapak pikirkan ya. Kalau menurut Pak Rizanu nih, dari dua solusi ini, kira-kira
solusi mana, salah satu solusi yang menurut Bapak efektif dan bisa dilakukan sesegera mungkin gitu Pak. Jadi nanti biar langsung kelihatan gitu, menurut Pak Rizanu yang mana? Baik, mungkin ini Bu ya, saya perlu yang pertama membuat keyakinan dan kesepakatan kelas itu sebelum saya mendatangkan orang tua. Karena saya merasa anak-anak di sini bisa diajarkan tentang tanggung jawab melalui keyakinan dan kesepakatan kelas. Gitu ya Pak Rizanu ya. Baik, keyakinan dan kesepakatan kelas yang menurut Pak Rizanu lebih efektif ya Pak. Nah, udah ada nih Pak solusinya ya Pak ya. Kira-kira nih kapan Pak Rizanu akan membuat atau memulai membuat keyakinan dan kesepakatan kelas ini Pak? Segera mungkin Bu ya, mungkin segera besok pagi saya akan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas lebih cepat, lebih baik. Gitu ya Pak ya, lebih cepat lebih baik ya Pak Rizanu. Besok pagi, wah luar biasa sekali nih Bapak sudah bersemangat untuk menyelesaikan masalah ya Pak ya. Agar rencana Bapak ini bisa berjalan lancar ya Pak ya, tidak ada nggak Pak orang yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan membuat keyakinan kelas ini? Tentu ada Bu, tentu ada. Siapa tuh Pak Rizanu kira-kira? Ya, yang pertama mungkin tahapan saya nanti tetap koordinasi dengan pimpinan kepala sekolah dan juga guru kelas agar nantinya bisa membuat komitmen bersama untuk saling support dan menguatkan agar anak-anak lebih tertib datang tepat waktu. Siap. Berarti ada pimpinan, Bapak kepala sekolah di sini berarti ya Pak Rizanu sama guru kelas ya Pak ya untuk membuat komitmen bersama. Keren nih Pak. Jadi Bapak sudah bertemu nih sebetulnya solusinya. Gitu ya Pak ya. Luar biasa loh. Kita baru duduk sebentar Bapak sudah bisa memecahkan masalah yang Bapak hadapi gitu ya. Apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita? Kesimpulan, alhamdulillah saya mendapat pencerahan untuk mengatasi anak-anak yang terlambat ke sekolah, yaitu tadi dengan cara saya bisa membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Perasaan Pak Rizanu gimana sekarang? Perasaan tentu lebih bahagia Bu daripada yang tadi. Plong, lega, beban saya bisa berkurang banyak ini kelihatannya. Gitu ya Pak. Hari ini bisa sharing dengan ibu guru yang hebat. Padahal Pak Rizanu tadi bilang bahwa Pak Rizanu bertemu dengan pencerahan. Pencerahan itu loh Pak Rizanu cerahkan sendiri oleh Pak Rizanu sendiri loh. Sadar nggak Pak? Iya kan Pak? Iya. Tapi saya juga bahagia sih. Iya. Seolah-olah tadinya bingung dan resah Bu. Ya. Tapi setelah bertemu Ibu, perasaan tersebut menjadi lebih bahagia. Alhamdulillah gitu ya Pak ya. Iya. Saya juga jadi lebih baik dan bahagia juga nih Pak Rizanu. Terima kasih banyak loh solusi Pak Rizanu tadi yang bagaimana cara Pak Rizanu menangani siswa terlambat itu menginspirasi saya juga. Terima kasih Pak Rizanu sharingnya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nailil sudah. Iya, luar biasa sekali Bu Anis, Pak Rizanu, coachingnya bisa. Miknya. Oh iya, luar biasa sekali Pak Rizanu, Bu Anis. Coachingnya bisa berjalan dengan sangat bagus begitu. Jadi, terima kasih Bu. Iya, jadi ini saya mengamati di sini Bu Anis dan Pak Rizanu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta menurut pengamatan saya. Nah, namun di sini ada pertanyaan nih Bu Anis yang akan saya tanyakan. Jadi, ya, Bu. apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Kalau tadi saya rasakan ya Bu Nailil, saya sudah tidak lagi mengasosiasikan pengalaman yang pernah saya lakukan kepada Pak Rizanu, meskipun tuh saya ngumpet loh Bu, saya pingin gitu merasa saya juga pernah Pak gitu kan, biasanya kan gitu Bu. Alhamdulillah tadi sudah tidak keluar Bu Nailil seperti itu gitu. Jadi insya Allah kalau menurut saya sudah tidak ada saya mengasosiasikan pengalaman saya kepada Pak Rizanu tadi. Betul.
Jadi ini berdasarkan catatan hasil observasi saya ya, berbasis data. Ini tadi sudah, ini ada catatannya ini Bu. Jadi ini memang sudah bebas dari penilaian dan asumsi begitu ya. Jadi fokus pada area yang ingin dikembangkan. Jadi coach tadi Bu Ani sudah bagus sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang itu kemudian bisa memancing Pak Rizanu selaku coach untuk bisa menggali ide ya dari pikirannya sendiri begitu. Jadi ini sudah sesuai berdasar dari hasil prapercakapan tadi. Kemudian kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan ini tadi? Kira-kira kalau apa ya Bu ya? Ke depan ya Bu ya. Iya, ke depan. Saya itu tertantang untuk ini Bu, mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Sepertinya harus saya lebih melatih diri saya untuk itu kayaknya Bu ke depan. Siap. Ya. Oke, jadi biar coachingnya makin mantep nih ya. Ya Bu, begitu. Harapannya tentunya kalau kita sudah sangat bagus sekali, jadi alur ceritanya tertata, kompetensinya bisa digali, harapannya kita lebih banyak lagi, bisa banyak lagi membantu teman-teman sejawat ya, untuk bisa membawa apa istilahnya, mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka dan membawa mereka untuk bisa menggali menemukan solusi ya dari kegelisahan-kegelisahan yang biasanya muncul. Begitu, terima kasih Bu Anis, Pak Rizanu atas kerjasamanya. Ya, bisa kita akhiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis, Bu Nail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizanu, Bu Anis. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita melaksanakan demonstrasi konseptual modul 233. Di sini kebetulan saya sebagai pengamat, Bu Nail sebagai coach, dan Bu Anis sebagai coaching. Baik, di sini Bu Nail, nantinya ini ada lembar pengamatan yang saya bawa dari untuk di LMS tadi. Yang pertama nanti ada pra-supervisi, terus yang kedua ada observasi, yang ketiga ada pasca percakapan. Baik, untuk pra-supervisi kita di sini akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Di antara prinsip-prinsip itu, yang pertama ada kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif dan melaksanakan potensi. Nah, yang pertama Bu ya, ini saya akan menanyakan kompetensi, kira-kira kompetensi nanti yang dikembangkan itu apa Bu? Ya, baik Pak Rizanu. Jadi sebenarnya materi coaching ini saya sangat senang sekali ya. Jadi tiga-tiganya itu saya memang betul-betul ingin mengembangkan. Namun pada praktik kali ini saya ingin fokus untuk mengembangkan yang kedua dulu Pak, yang mendengar aktif. Mendengar aktif ya. Jadi Bu Nail bisa kompetensi yang dikembangkan adalah mendengar aktif. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah ini Pak, jadi kenapa mendengar aktif? Saya itu kadang kalau dengar orang ngomong itu bawaannya ingin menyesuaikan dengan asumsi saya sendiri. Jadi saya itu kayak gak sabar begitu ya, berasumsi. Kemudian saya juga kadang suka mengait-ngaitkan dengan seolah-olah saya juga mengalami hal yang serupa begitu ya. Jadi saya inginnya bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator tercapaian yang dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Jadi indikator ketercapaiannya ya selama percakapan coaching ini nanti ya, ketika saya bisa menahan diri itu nanti saya kira berarti saya sudah bisa melakukan coaching dengan ini meningkatkan kompetensi coaching yang sudah saya pilih tadi gitu. Baik, kira-kira sudah siap nih
Bu Nail sebagai koci dan Bu Ani sebagai coci ini sudah siap? Balik, Lanjut saya ya. coach, Iya, Bu Nailil Bu Nail coach. sebagai coach, Bu Anis sebagai coci, maaf. Oke. Baik, silakan Bu Nail, Bu Anis, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Nay. Halo. Halo. Sudah baca nggak? Sudah baca pesan saya belum? Udah dong. Ngobrol-ngobrol kan? Oh. Oke, Bu Anis. Ini kebetulan hari ini saya ada waktu kurang lebih 30 menitan. Makanya saya samperin nih untuk menyapa Bu Anis. Gimana Bu Anis kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Nailil gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Anis, Oke. Bu Anis, bagaimana nih rasanya jadi kepala sekolah baru? Wow. Rasanya nano-nano Bu Nailil. Kayak permen ya Bu, nano-nano. Oke. Ada apa ini? Kok nano-nano rasanya? Gini loh Bu, tahu sendiri kan, saya itu kepala sekolah baru ya. Terus kayak pusing 7 keliling gitu loh Bu. Awalnya kan saya cuma ngajar-ngajar toh gitu loh, ngajar-ngajar anak-anak. Terus sekarang punya tugas yang POW banget gitu kan. Terus seperti kayak benar-benar jadi manajer gitu loh Bu Nailil. Oke, baik. Jadi gini Bu Anis. Nah, dalam waktu yang singkat ini Bu Anis ingin dapat apa nih setelah kita ngobrol memanfaatkan waktu ini? Tentunya saya pengen nanti dapat gambaran kali ya Bu, bagaimana nanti terkait beberapa kegiatan yang bisa saya gunakan untuk mengatasi masalah saya yang sedang saya hadapi sekarang gitu Bu Nailil. Oke, gitu ya Bu Anis ya. Bu Anis, jadi Bu Anis ini sedang ada masalah apa nih dan ingin segera dapat gambaran kegiatan untuk mengatasinya ya. Apa sih Bu Anis yang sedang terjadi di sekolah Bu Anis saat ini? Ketawa sih sebetulnya. Gini loh Bu Nay, saya itu kan di instansi baru ya. Ini instansi yang baru gitu yang saya pimpin gitu kan. Terus setelah saya amat-amatin gitu kan, guru-gurunya tuh sebetulnya sih kekeluargaan gitu ya. Cuman dalam ranah yang kurang baik gitu Bu. Karena akhirnya kayak membentuk grup-grup blok-blok gitu loh Bu, bergeng-geng gitu loh Bu. Kalau pinjem istilah anak muda kayak gitu Bu Nailil gitu. Geng-geng ya. Tapi yang bikin saya semakin sedih tuh Bu Nay, itu adalah satu guru gitu ya Bu Nay, itu rasanya tuh kayaknya minder banget gitu. Guru ini tuh sering diajak bercanda Bu, tapi isi bercandaannya itu kayak membuat si guru ini merasa menarik diri gitu Bu, minder gitu, nggak pede gitu loh Bu Nay. Oke, minder. Oke. Berarti ini kalau saya tangkap, ini ada 2 masalah ya Bu ya. Pertama, terbentuknya blok, atau kalau Bu Anis tadi pinjam istilahnya anak muda, ada geng begitu ya. Iya, jadi ada grup sehingga guru-guru tidak rasa kekeluargaannya gitu jadi berkurang begitu ya. Karena terbatas sama geng. Kemudian yang kedua, ada guru yang dalam tanda kutip dibully gitu ya Bu Anis ya. Iya sih, benar. Jadi ada 2 masalah. Nah, jadi ini Bu Anis maunya seperti apa Bu Anis? Apa ya Bu, saya tuh pengennya Bu ya, teman-teman tuh tidak ada grup-grupan gitu loh Bu. Udahlah sama semua orang gitu ya Bu ya, akrab satu sama lain. Kemudian gak ada tuh Bu kayak guru yang merasa dibully gitu. Bercanda boleh gitu, boleh-boleh aja. Tapi kayak bercandanya nggak buat lawan bicara yang minder gitu loh Bu Nailil. Apalagi kan tipe guru itu kan semuanya nggak vokal ya Bu. Ada yang kurang percaya diri gitu Bu, betul kan? Nah gitu. Jadi kan kasihan Bu kalau ada guru yang kayak minder, semakin menjauh gitu kalau dibully-bully gitu. Oke. Jadi kira-kira nih menurut Bu Anis sampai hal tersebut terjadi penyebabnya apa ya Bu? Bu Nailil. Mungkin karena blog itu kali ya Bu. Kalau saya karena blog itu. Iya, kayak ada
blog, di mana blognya itu yang satu tuh blog guru-guru yang vokal gitu Bu, yang aktif. Kemudian akhirnya tuh ada guru-guru yang tidak aktif tuh membentuk grup sendiri gitu Bu. Nah kan seperti itu. Iya, jadi kayak hukum alam gitu ya Bu, yang sama merah, yang biru sama biru gitu loh Bu, kayak gitu. Nah, kemudian yang kayak yang pasif itu merasa tersisih Bu dari grup yang aktif tadi, yang tadi gitu. Nah, guru yang dibully itu Bu, itu masuk grup yang pasif, yang tidak aktif tadi gitu, Bu Nailil. Bu Anis ini luar biasa loh. Ini kan Bu Anis ini jadi kepala sekolah baru ya. Baru berapa bulan ini Bu Anis? Belum ada 1 tahun loh. Tapi ya, Bu, sudah baru bulan. Bisa menganalisis sejauh ini. Nah, ini kan menurut saya luar biasa. Kalau begitu, untuk menghadapi situasi tersebut, jadi supaya tidak ada blog gitu kan Bu Anis ya, supaya bullyingnya juga sudah tidak ada lagi guru yang dibully begitu ya. Kira-kira Bu Anis punya rencana apa untuk mengatasi hal ini? Apa ya Bu Nailil ya? Apa mungkin bisa ya Bu, saya menyusun kepanitiaan gitu ya, kepanitiaan kegiatan gitu ya Bu. Terus di kepanitiaan itu saya kolaborasi gitu Bu. Jadi di dalam kepanitiaan kolaborasi itu, dengan siapa Bu? Ini Bu, tadi yang orang-orang aktif gabung dengan orang-orang pasif. Jadi ya, jadi mereka berkolaborasi membaur gitu loh Bu, gitu. Nanti di kepanitiaan itu biar saya urut aja Bu. Kalau sudah terlibat kegiatan A, misal gitu ya Bu, maka di kegiatan B udah nggak dilibatin lagi. Atau gimana ya Bu, saya rolling gitu ke keikutsertaan mereka. Jadi nanti biar bisa kolaborasi sama semuanya gitu, nggak sama itu aja gitu kan Bu. Lambat tahun kan akhirnya mereka tuh satu sama lain itu memahami perbedaan, yang satu bagaimana, potensinya bagaimana gitu loh Bu, biar muncul gitu semuanya. Nah, jadi bisa berkontribusi bersama mewujudkan visi dan misi dari sekolah Bu. Itu kalau saya bilang. Atau mungkin bisa nggak sih Bu saya outbound gitu? Outbound loh, outbound itu kalau saya pikir kan ini ya team building gitu kan Bu, membangun betul. Seperti itu. Jadi kan lama-lama mereka bisa membaur bersama gitu, akhirnya nggak ada blog gitu kan Bu. Lagi ya Bu. Atau mungkin ini ada Bu Anis. Bisa nggak kalau saya mengundang orang yang berkompeten gitu ya, terus beliau menyampaikan materi terkait bullying gitu kali ya Bu. Jadi nanti saya tuh sebenarnya saya gini loh Bu, saya tuh ingin menanyakan ini Bu, Tri Among itu nah Bu ya, si filosofi Ki Hajar Dewantara yang ing Arso Tulodo, ing Madjo Mangunkarso, Tuturi Handayani itu Bu, saya ingin Bapak Ibu guru dan karyawan itu punya itu tadi filosofi KHD itu gitu loh Bu. Luar biasa. Saya sepakat ini dengan Bu Anis yang ingin menerapkan Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Korso, dan Tuturi Handayani. Sudah sangat pas sekali nih dengan posisi Ibu sebagai kepala sekolah saat ini. Sepertinya Bu Anis ini udah siap nih dengan jurus-jurusnya. Jadi kan tadi, kalau menurut catatan saya ini tadi, Bu Anis mau ikut dalam membentuk kepanitiaan, ya kan? Kemudian Bu Anis juga tadi mau adakan outbound biar bisa lebih ini kekeluargaannya ya. Kemudian yang terakhir Bu Anis juga mau bikin semacam penyuluhan tentang bahaya bullying begitu ya, mendatangkan narasumber tadi. Iya, luar biasa loh ini menurut saya Bu Anis. Bu Anis tadi yang katanya nano-nano ternyata idenya juga nano banyak begitu ya, idenya banyak. Bu Anis, ide sebanyak itu bagus. Kapan nih Bu Anis mengagendakan rencana tadi? Kapan ya Bu Nailil ya? Mungkin saya mau mulai dari yang kegiatan PTS besok ini deh, gitu. Kalau yang untuk ini ya Bu, untuk kepanitiaan ya Bu. Terus kalau outbound itu akhir semester mungkin ya Bu. Nah, tapi kalau bullying mungkin saya komunikasikan dulu ya Bu sama waka-waka gitu ya Bu.
Karena nggak mungkin kan saya memutuskan sendiri gitu kalau ada kegiatan gitu. Betul, betul, betul. Bagus tuh Bu. Berarti segera dong. Kan ini PTS-nya sudah Oh, dekat nih ya. iya. 2 minggu lagi. Iya, baik-baik. Lalu siapa Bu yang bisa Bu Anis ajak untuk membantu menguatkan rencana ini? Mungkin yang terdekat di sekolah ya Waka kali ya, Bu? Yang Iya, terdekat di sekolah. kayak gitu Waka-Waka mungkin ya. Dan Waka-waka. mungkin beberapa Ada lagi staff Bu? ya, ada mungkin beberapa staff. kali ya Bu untuk keterlibatan menyusun keterlibatan guru dan staf dan karyawan itu staf karyawan untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan. Wah, oke. Bagus. Bu Anis ini sudah ada rencana kegiatannya. Bu Anis juga sudah tahu harus berkolaborasi dengan siapa. Dan rencananya tadi saya sepakat nih. Namun kira-kira setelah rencana ini berhasil nih Bu, apa nih rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Anis setelah itu? Apa ya Bu? Bayangan saya sih kalau ini berhasil, saya maunya apa yang sudah saya lakukan ini nanti bisa dilaksanakan dengan kontinu gitu ya Bu Nailil ya. Sambil pelan-pelan berjalan, kemudian memikirkan kegiatan baru kali ya Bu untuk penyegaran gitu. Senang sekali Bu Anis, saya mendengarnya. Melihat kemampuan Bu Anis sebenarnya, Bu Anis ini bisa menjalankan aksi ini sendiri dan dengan waktu yang cepat. Namun Bu Anis memilih untuk melaksanakannya step by step dan berkolaborasi dengan yang lain. Luar biasa loh ini Bu Anis, mampu menerapkan nilai-nilai guru penggerak untuk menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Bu Anis, saya makin penasaran ini dengan Bu Anis dan dengan hasilnya nanti. Sayang sekali, waktunya udah mau habis. Kira-kira Bu Anis apa nih yang Bu Anis rasakan saat ini? Saya tuh merasa luar biasa sekali ya. Tadi itu saya bingung loh Bu. Awalnya tuh kayak masalah ini tuh kayak bingung gitu mau memunculkan solusi yang kayak gimana gitu. Tapi ketika saya udah ngobrol dengan Bu Nailil kayak jadi maklong gitu ya, lega gitu loh. Dengan kayak rasanya cuma ngobrol sebentar aja ya sama Bu Nailil udah dapat gambaran rencana kegiatan kebaikan sekolah saya ke depan gitu. Makasih banyak ya Bu, udah mau mendengar. Sama-sama. Jadi kesimpulannya apa nih Bu Anis hari ini? Kesimpulannya saya amazing sekali gitu ya Bu, luar biasa. Ternyata masalah yang saya pikir kemarin itu kayak momok gitu dan jadi beban saya berhari-hari, saya nggak bisa tidur Bu Nailil. Ternyata dengan saya berbincang dengan Bu Nailil luar biasa, saya kayak seperti ditunjukkan jalan yang benar gitu. Ini loh Bu Anis jalannya gitu. Thank you so much Bu Nailil. Berarti ini tujuan kita ngobrol hari ini kira-kira sudah dapat ya Bu Anis ya? Udah dapat banget. Udah dapat banget Bu Nailil. Thank you ya. Iya, baiklah kalau begitu. Saya doakan semoga rencananya bisa berjalan dengan baik dan Bu Anis sehat selalu. Amin. Bu Nailil juga ya. Thank you ya Bu Anis sudah mau sharing sama saya. Ya, tunggu deh. Jangan bosan ya. Siap. Tunggu deh kapan kapan Bu Anis undang saya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Thank you, Bu. Ya, Bu Anis. Iya, sama-sama, Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Nail dan Bu Anis. Jadi dari pengamatan saya, alhamdulillah Bu Nail sudah memenuhi semuanya. Mulai dari alur-tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terpenuhi semua. Dan juga tidak ada bebas dari penilaian dan asumsi, tepat, fokus. Alhamdulillah. Untuk pasca Bu ya, kira-kira yang sudah dilakukan pada saat tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa Bu? Jadi saya tadi kan karena inginnya bisa mendengarkan dengan baik begitu ya Pak, mendengar secara aktif. Jadi saya ingin bebas dari
asumsi dari asosiasi begitu ya. Nah ini jadi saya tadi rasanya nahan begitu ya Pak, agar saya tidak memberikan label-label khusus atau tidak menyamakan begitu ya. Nah ini saya tadi itu rasanya ini Pak, kepengen lepas aja. Bu Anis belum selesai ngomong, saya sudah ingin begitu ya. Nah kalau tadi ternyata bisa saya tahan, jadi ya kira-kira sudah tercapai begitulah Pak. Alhamdulillah ya, saya ya tentunya rasa senang kalau itu bisa tercapai. Memang Bu Nel ini luar biasa Bu Nel ya. Jadi semuanya tadi sudah saya ulangi sudah tercapai, mulai dari observasi, terus bebas dari penalian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan, alur tirta, semuanya sudah tercukupi hasil dari pengamatan saya tadi. Yang terakhir Bu Nail, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi untuk kedepannya? Baik, berarti karena hari ini saya sudah mencoba untuk mendengar aktif, ke depan tentunya saya ingin mengembangkan diri untuk bisa belajar ini Pak, mengembangkan kompetensi atau keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan present. Nah ini saya tuh kadang ya Pak, malum ya Pak, ibu-ibu, kadang kalau sudah keinget anak sekilas aja itu udah langsung kemana-mana ini Pak. Atau ini saya itu kadang lagi enak-enak ngobrol, ada yang kayak lewat sekilas begitu ya, itu rasanya kayak pengen noleh gitu, padahal kan saya harus fokus begitu. Nah ini dua-duanya ini saya masih ingin terus mengasah potensi untuk bisa ke sana. Baik Bu, nanti kita kolaborasi bersama untuk saling mengembangkan kompetensi yang tersampaikan. Bu Anis luar biasa, calon kepala sekolah baru ya, selamat ya Bu ya. Iya betul. Ini ya. Iya, ini kita latihan dulu Pak sebagai persiapan. Amin ya Allah. Iya, amin. Semoga saja ya Bu Anis, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu hasil hari ini pengamatan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nail. Sama-sama.